Shalom, jangan lupa subscribe channel GB Berpanas dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai video khotbah terbaru setiap minggunya. Dan jangan lupa follow Instagram GB Berpanas dan Bless Community. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mengajak untuk kita bersama-sama beribadah secara online melalui YouTube channel GBI Berpanas. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada. Pagi hari ini kita bertemu lagi melalui ibadah online. Biarlah ibadah ini menjadi berkat buat kita semua. Kita akan mulaikan ibadah kita nyanyikan pujian Kasih dari Surga. Kita nyanyikan pujian dari awal Kasih dari Surga.
pagi hari ini, semuanya karena kasih dan kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih buat berkat-berkat-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami. Terlebih kesehatan Bapa, terima kasih. Pagi hari ini Bapa, kami rindu memuji dan besarkan nama-Mu. Layakan kami, sucikan kami dimanapun kami berada Bapa. Khususnya anak-anak-Mu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Engkau Tuhan. Yang mengalami masalah, problema, pergumulan Tuhan, Engkau bukakan jalan. Yang sakit Tuhan, Engkau jamah, Engkau sembuhkan mereka Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati ibadah ini Bapa. Berkati kami semua yang melaksanakan ibadah ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan nyanyikan pujian Kasih Allah Melingkupi Saya. Lingkupi saya selama-lamanya.
kita akan nyanyikan satu pujian. Kalau bukan kasih, lautan akan kering.
kasih Tuhan, kami mungkin tidak ada pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur kepada-Mu atas kebaikan-Mu Tuhan dan kemurahan-Mu. Berkati Tuhan setiap kehidupan kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan, Bapak sekalian, pagi ini kita beribadah dalam sikap kita menghormati Tuhan maupun Anda berada di rumah masing-masing. Kita masih melakukan ibadah secara online, walaupun kita Jakarta sudah melewati PSBB secara ketat atau akan ditarik, dan 2 minggu ini kita ke PSBB transisi. Baik, puji Tuhan, pagi hari ini bersama rekan belajar, seringkali di hari-hari ini, bahkan di hari-hari yang lalu, mengapa banyak orang yang tidak bisa menerima keadaan yang mereka hadapi. Mungkin rasanya mereka terjepit atau kepepet, atau mereka seolah-olah tidak mempunyai jalan keluar. Dengan kata lain, mereka tidak dapat mengucap syukur. Alkitab mengajarkan kepada kita setiap umat percaya kepadanya harus tetap kita mengucap syukur, bersyukur selalu di dalam keadaan susah maupun keadaan senang, dalam duka maupun suka. Senantiasa kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Dalam pembacaan kitab Mazmur pasal 65, mari kita lihat apakah yang menjadi kebijakan kita atau ketetapan hati kita, dapat kita masih mempunyai harapan atau kita mempercayai Tuhan satu-satunya sebagai juru selamat kita, yang memberikan kita satu ketetapan hati terpaut kepadanya. Dalam kitab Mazmur 65 ayat yang kedua dan ketiga akan saya bacakan. Bapak Ibu Saudara, rumah masing-masing siapkanlah Alkitab, mau kita akan baca bersama-sama saya dari tempat mana saya berada. Bapak Ibu di sana di rumah masing-masing, kita baca ayat-ayat tersebut dari 2 ayat ini. Ayat yang kedua dari kitab Mazmur 65 berbunyi demikian: bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nasar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Jadi kita mengucap syukur melalui setiap pujian pengagungan kita kepada Tuhan. Namun seringkali dalam praktek, dalam kehidupan sehari-hari, kita mengucap syukur bahkan bukan hanya kita yang berada di Indonesia. Tuhan mengajar untuk membayar nasar atau memberikan korban syukur melalui benda dan juga hal-hal yang lain. Tetapi yang sesungguhnya lebih daripada itu semua, kita naikkan pujian penyembahan kita, pengagungan kita kepada Tuhan. Setelah hal itu, kita meyakini Tuhan telah memberikan pertolongan kepada kita, ya seyogianya lah baru kita membayar nasar kepada Tuhan. Namun seringkali orang tidak bisa mengucap syukur kepada Tuhan, membuat ibadah syukuran di rumahnya karena tidak punya duit untuk menyediakan makanan dan lain hal yang akan dia lakukan. Mengapa setiap orang mengartikan ucapan syukur ini
dengan hal-hal secara fakta dan nyata yang diperkenan kepadanya hanya semata-mata perkara-perkara jasmani semata saja. Kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau kita diberkati dengan berkat yang berlimpahan. Kita bisa mengucap syukur karena usaha kita lancar, bahkan keuangan kita cukup, dan hal secara dapat dikatakan rohani, doa-doa kita itu yang sangat luar biasa. Doa kita selalu dijawab Tuhan dan dikabulkan. Kata ya, saya doa kita itu langsung. Kita berseru, kita berkata tempat ini pintu kerajaan surga terbuka. Namun seringkali tanpa kita sadari, tanpa kita mengerti lebih jauh lagi, yang sesungguhnya dikatakan kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Di sini ada beberapa alasan yang mengajarkan kita untuk tetap dan bahkan kita harus mengucap syukur kepada Tuhan, baik keadaan sakit maupun sehat, baik diberkati maupun tidak diberkati. Bahkan seandainya Tuhan mengizinkan ya hari ini kita kena ya virus corona, tidak tertolong langsung ya tidak pakai koma lagi, langsung meninggal, harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi tidak ada alasan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan sampai napas kehidupannya terakhir, sampai menutup mata, sampai dia meninggal, tetap mengucap syukur. Dalam amplop ya, persembahan syukur di gereja-gereja mungkin juga ya, saya beberapa melihatnya di sana, apakah ada tulisan ya mengucap syukur karena meninggal dunia? Enggak. Yang ditulis dan lain-lain ya. Yang dan lain-lain itu termasuk salah satunya meninggal dunia. Jadi kita harus sungguh-sungguh memahami tentang hakikat atau tentang arti mengucap syukur kepada Tuhan, bukan secara berkat jasmani, secara kasat mata atau semata-mata hanya hal-hal itu tersebut. Tetapi sesungguhnya kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Alasan yang utama dan yang pertama adalah sebab Tuhan telah mengampuni kita dari segala pelanggaran dan kejahatan yang kita telah perbuat. Doa Bapa kami katakan, ampunilah kiranya segala kesalahan kami. Dia yang telah mengampuni dosa-dosa kita. Ayat yang keempat dari pembacaan Mazmur 65 katakan, karena bersalah bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Dosaku telah dihapuskan melalui kasih Tuhan. Ya, tadi lagu yang terakhir nyampe firman Tuhan, kalau bukan kasih keringlah lautan, burung tak dapat terbang, ya, dan yang lain. Karena kasih Tuhan Bapa di surga mengasihi kita, Dia rela mengorbankan putra tunggalnya, disalibkan di atas bukit Golgota. Ini dasarnya kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui kasih-Nya yang tanpa batas tersebut, tanpa dasar pamrih dan hal-hal yang lain.
Melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib, dosa kita telah dihapus, pelanggaran kesalahan kita Dia yang telah mengampuninya. Dalam Mazmur 103 ayat yang ketiga, ya, Tuhan yang mengampuni. Bahkan bukan hanya diampuninya saja segala pelanggaran dosa kita, Dia pun menyembuhkan segala penyakit kita. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Mazmur 103 ayat yang ketiga. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Jadi ada dua bagian yang kita terima. Dia mengampuni dan juga menyembuhkan segala penyakit yang kita terima. Puji Tuhan. Melalui doa-doa kita yang kita naikkan kepada Tuhan, tak henti tak putus-putus. Tiap hari, tiap malam saya doakan buat jemaat-jemaat yang sakit. Mungkin diantaranya ada yang kena virus corona, tapi puji Tuhan, saya telah melihat dia telah sembuh. Bukan mengunjungi, bukan berjumpa dia di rumahnya, tapi saya telah melihat ketika saya lewat di jalan ketemu orang tersebut telah sehat. Tuhan yang telah menyembuhkan segala penyakit kita. Bahkan ayat lain katakan, dengan bilur-bilur Kristus kita telah disembuhkan dari penyakit. Memang kita tidak boleh hanya menjadikan Tuhan sebagai dokter penyembuh kita. Kita pun juga harus menjaga kesehatan dengan segala yang kurang, ataupun juga menjaga makan dan hal-hal yang lain dengan istirahat yang cukup. Namun seandainya jika kita semua hal-hal yang menjadikan suatu pemberitahuan bahwa kita telah kita lakukan, telah jaga jarak, tidak bersalaman, pakai masker, apalagi itu cuci tangan, dan juga dijemur di bawah matahari, namun masih terinfeksi kena virus corona karena ada penyakit bawaan. Apa yang dapat kita kata maksudnya? Kalau andaikan itu semua terjadi atas kehendak Tuhan, kita mengucap syukur. Percayalah, pasti Tuhan akan menyembuhkannya. Jadi hal yang pertama, Dia yang telah mengampuni segala dosa dan malah kita, dan telah menyembuhkan kita. Ucapan syukur, yang terpujianku bersyukur padamu Tuhan. Tiada hari tanpa alasan apapun juga kita harus mengucap syukur kepadanya. Tidak punya uang atau diberkati, atau dompet penuh atau dompet kosong, tetap mengucap syukur. Itu tidak ada alasan bagi kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, banyak orang yang sedang berupaya khususnya dalam pekerjaan Tuhan dengan melakukan untuk biaya tambahan untuk pelayanan dan sebagainya, melakukan hal-hal yang lain. Kita tidak tahu sampai kapan pandemi COVID-19 ini akan berhenti. Tetapi Tuhan memberikan kita kebijaksanaan, kecerdasan yang untuk kita tetap dengan potensi yang ada pada kita yang Tuhan berikan, kita terus berupaya supaya terus berkesinambungan, berkelangsungan pelayanan pekerjaan Tuhan, walaupun kita tidak secara offline beribadah, walaupun masih melakukan, ada yang sebagian pakai streaming, kita YouTube online dan lain-lain sebagainya, ada yang pakai pakai Zoom dan sebagainya. Inilah karya Tuhan yang luar biasa.
melalui media cetak, media baca, media elektronik yang sudah Tuhan sediakan untuk penyampaian pemberitaan kebenaran ini. Melalui suara kebenaran yang Tuhan sampaikan melalui para hamba Tuhan ini, menjadikan supaya tetap nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Hal yang kedua, supaya kita lebih mengetahui lagi dengan sungguh-sungguh. Memang ya ucapan syukur itu ya harus kita mengupayakannya. Bukan hanya kita ya dengan kata lain, ya kita mengucap syukur. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya. Nah, kita mengucap syukur dengan beberapa hal yang harus kita lakukan, kita kerjakan. Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya kita benar-benar mempertahankan kehidupan kita sebagai umat yang telah ditebus melalui darah Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan hal yang kedua, apa yang harus kita ucapkan syukur kepadanya melalui setiap yang terjadi dalam kehidupan kita ini, masalah yang kebutuhan kehidupan kita sehari-hari. Ya, tadi kan masalah untuk kekekalan kita nanti, masalah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ada ayat yang katakan, apalah gunanya engkau memiliki harta yang banyak jikalau jiwamu binasa. Tapi tidaklah demikian, Tuhan memberikan kita jaminan untuk hidup di bumi ini dengan catatan kita mau kerja keras. Segala yang potensi yang kita miliki harus kita lakukan supaya kita pun semakin eksis, semakin tetap efektif untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Ya, jangan ya kadang-kadang membuat satu penyampaian yang kurang pas. Juga berkata bahwa dikatakan orang kaya sukar masuk surga. Kalau orang kaya tersebut bertobat, kekayaannya seperti Sakeus, dia persembahkan, bahkan katakan ya berapa 4 kali, 3 kali untuk ya kerjaan Tuhan bukan orang-orang susah. Jadi tanggapan-tanggapan tersebut kita harus ya mempertanggungjawabkannya dengan perkataan-perkataan yang kita ucapkan. Hal yang kedua, Dia yang telah memperhatikan kita. Dia perhatikan setiap umatnya. Burung di udara Dia pelihara, ya kan, bunga bakung dengan keindahannya melebihi pakaiannya Raja Salomo. Apatah lagi kita. Maka sebab itu janganlah kamu khawatir. Kita tidak perlu sampai sejauh kekhawatiran kita masalah kehidupan ini. Ini dengan jelas dan tegas katakan, burung di udara dipelihara. Bunga bakung dengan keharumannya, bunga anggrek, bunga mawar sekalipun banyak durinya, tapi kan orang bisa melihatnya terkagum-kagum. Apatah lagi kita sebagai ciptaan yang melebihi dari ciptaan Tuhan yang lain. Kita diperhatikan. Selayaknya lah dan sepatutnya lah kita mengucap syukur kepada Tuhan, sebab Tuhan memiliki setiap kehidupan kita. Dia yang tak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Di dalam membaca Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5, Ibrani pasal 13
ayat yang kelima dikatakan sana, janganlah kamu menjadi bagian hanya saja, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Mencukupkan apa yang ada padamu. Kita tahu ini berarti kita harus memiliki kehidupan berpada dengan apa yang ada, dan Tuhan pasti memperhatikan setiap kehidupan kita. Dia akan mencukupkan segala kebutuhan, keperluan kehidupan yang sedang kita jalani. Tuhan katakan, bawalah semua beban dan persoalan kepadaku melalui doa. Jadi hanya melalui doa. Tanpa doa kita tidak sanggup menghadapi apapun yang menjadi pergumulan persoalan hidup kita. Katakan minggu lalu bahwa orang pendeta yang sudah ternama dan dipakai Tuhan, dia pun mengangkat satu pujian ini yang mengandung kata-kata, ku tak dapat berjalan sendiri. Siapapun juga di dunia ini, sehebatnya, sekayanya, sepandainya, sebesar apapun yang dia telah miliki, bahkan dalam pelayanan gereja besar sekalipun, tidak menjamin. Pujian ini mengingatkan kepada kita semua, ku tak dapat berjalan sendiri. Hanya melalui firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan, keteguhan. Dengan kata lain, bawalah semua pergumulan persoalan hidup kita. Dia yang akan memperhatikan kita kalau kita mau berhubungan melalui doa kepada Tuhan. Pengungkapan apapun yang menjadi pergumulan kita ungkapkan kepada Tuhan. Kita berkata kepada Tuhan, Tuhan akan mendengarkan. Jadi hanya melalui, tapi fakta dan kenyataan di hari-hari, justru dalam masalah-masalah kepicikan, kesulitan, persoalan yang banyak dihadapi dan bahkan banyak kita alami, justru semakin kendornya kita untuk datang kepada Tuhan. Ujian berkata, hanya aku bisa lari kepada Yesus. Kita hanya bisa lari kepadanya. Jangan lari kepada orang kaya. Jangan lebih utama mencari pendeta atau pendeta yang sedang kita kultuskan, pendeta besar, pendeta hebat, ternama dan sebagainya. Tapi kita harus lebih utama cari Tuhan. Dia hanya sejauh kita hanya datang, masuk di kamar, tutup pintu, kita berlutut, kita menangis, mengerung. Wah, Tuhan bukan kayak manusia raja tega. Tuhan akan tiba hatinya, akan melihat. Tuhan akan memperhatikan setiap pergumulan kita. Tuhan tak pernah meninggalkan kita lebih jauh lagi. Bahkan janji Tuhan, aku tak membiarkan engkau sebagai yatim piatu. Aku akan memberi roh penolong, roh penghibur, Roh Kudus yang akan memberikan kita kekuatan. Oleh karenanya, selalulah senantiasa kita mengucap syukur. Namun fakta dan kenyataan banyak orang percaya kecewa kepada Tuhan. Kalaupun telah diberikan nasihat melalui firman Tuhan, tidak ada firman Tuhan. Tidak ada nasihat-nasihat. Karena kalau sudah kecewa sampai sedemikian jauhnya, dalamnya, kecewanya, cara yang kasih jalan Tuhan, janganlah kita marah pada Tuhan. Boleh kita marah pada pendeta, boleh kita marah dengan kata kecewa kepada pendeta, tapi jangan marah dan kecewa Tuhan.
Ini perlu saya ingatkan. Boleh-boleh saja kita marah sama pendeta, sama gembala, silakan boleh marah. Tapi jangan sampai kau marah dan kecewa sama Tuhan. Ini harus kita ketahui dengan sungguh-sungguh. Di balik hal tersebut, kita akan melihat janji Tuhan yang selanjutnya. Dengan sungguh-sungguh Tuhan adalah sangat mengasihi setiap kehidupan kita. Ada pujian yang katakan, indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan. Amin. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan. Amin, haleluya. Hati menderita dan ku berdaya menghadapi semua, tapi ku mengerti sekarang Kau sayang padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Amin. Kini ku mengerti sekarang Kau sayang padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Amin. Kita tidak tahu dan tidak mengerti sesungguhnya betapa indahnya rencana Tuhan dalam hidup kita. Di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-11 dikatakan di sini, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya, Tuhan akan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Kadang-kala kita tidak sabar menantikan waktunya Tuhan. Kita maunya memaksakan situasi kondisi, bahkan memaksakan Tuhan seharusnya. Kita yang menunggu menanti waktunya Tuhan, malah kita yang mengingin waktu kita bukan waktu Tuhan. Marilah kita tetap terus membangun menjalin hubungan melalui Tuhan, tanpa kita sadari dalam setiap kehidupan kita manusia yang tidak mengerti dan maksud Tuhan kepada kita yang telah diciptakannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan mengalami sesuatu yang sungguh-sungguh di luar dugaan kita. Dia memberikan kita, ya, suatu perencanaan yang kita telah buat, dan Tuhan yang melengkapinya sehingga dikatakan indah. Rencana-rencana yang kita buat sehingga menghasilkan suatu hasil yang luar biasa. Hal yang ketiga, alasan lain mengapa kita mengucap syukur kepada Tuhan, selain Dia telah
mengampuni, memberikan kita kesembuhan kalau kita sakit. Dan yang kedua, Dia telah memperhatikan, Dia menjaga kita, melindungi kita. Bahkan dalam pergumulan, dalam persoalan, Tuhan menganjurkan kita untuk kita datang kepadanya melalui doa. Hal yang ketiga, alasan yang ketiga kita mengucap syukur kepadanya. Sebab katakan kita berharga di mata Tuhan. Berharga. Kalau barang yang berharga yang kita miliki, pasti kita akan merawatnya, mengurusnya, menjaganya seperti kayak mobil mewah kan. Wah, harganya miliaran. Itu barang berharga. Intan berlian misalnya. Ya kalau cuma emas cincin kawin mungkin ditodong yang kita kasih. Tapi coba kalau berlian, ya berapa karat itu, harga miliaran. Kita pertaruhkan nyawa kita, sebab itu barang berharga. Dikatakan kita adalah berharga di mata. Kita berharga. Di dalam Yesaya pasal yang ke-43, mari kita lihat. Itu ayat lain kan kita katakan ya, kematian kekasih-kasihnya berharga di mata. Tapi ini penghargaan Tuhan di masa kita masih hidup, kita berharga. Jangan tunggu mati baru kita dikatakan berharga. Hidup pun juga kita adalah berharga di hadapan Tuhan. Yesaya 43 ayat yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Bagaimana? Kita berharga di mata Tuhan dan mulia, dan Tuhan sendiri mengasihi kita. Dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Tuhan mengasihi kita. Sekalipun suami, istri, anak-anak, orang tua, mertua, besan, mau siapapun juga, pendeta, gembala tidak mengasihimu, tidak mengasihi Anda sekalian. Tapi ingat membaca firman Tuhan. Yesaya 43 catat dengan jelas. Yesaya 43 yang keempat bagian A. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Biar orang lain, biar seisi dunia tidak mengasihi kita, biar satu pribadi Tuhan mengasihi kita. Dan dikatakan kita mulia. Mulia karena kita berharga di mata. Emas adalah logam mulia, tapi katanya masih kalah dengan intan. Tapi kita tidak dikatakan yang emas atau intan, tapi yang jelas kita mulia. Puji Tuhan, kalau kita hidup di dalam Tuhan, luar biasa. Persoalan boleh datang, pergumulan, segala macam penderitaan yang kita hadapi, kita jalani dengan penuh sukacita. Karena rasa ungkapan syukur ini berkaitan dengan kata sukacita. Ayat yang terakhir sebagai penutup, yang firman Tuhan ini, Mazmur 136. Dengan segala kebaikan Tuhan yang diberikan kepada kita, inilah dasar dan landasan dan alasan kita mengucap syukur kepadanya. Mazmur 136 ayat pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita mengucap syukur, bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari mengajak Bapak sekalian berdiri. Kita naikkan pujian selalu untukmu. Kita naikkan pujian sungguh-sungguh.
bukan hanya untukmu. Maka ada kandungan-kandungan ucapan syukur yang akan terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan. Karena kami tidak memandang hal yang lainnya, memandang Engkau sebagai Tuhan, Juru Selamat kami, bahkan kekasih jiwa kami, Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Kami tetap Tuhan setia mengiring kepadamu walaupun ibadah di gereja belum secara normal dibuka, Tuhan. Berkatilah mereka semua supaya kita melakukan ibadah secara Tuhan YouTube online. Mereka tetap hari Minggu menyediakan waktu untuk beribadah kepada. Memberkati usaha Tuhan, menjaga mereka, Tuhan. Mereka boleh menjaga kesehatan mereka, Tuhan. Memperhatikan bahkan Tuhan yang menjalankan protokol kesehatan. Dan Tuhan Kau berkati pekerjaan Tuhan di GBI Borpanas. Tetap Tuhan, dengan segala upaya kemampuan kami yang datang dan pimpinan Roh Kudus, kami tetap eksis dalam melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan. Tetap efektif sampai saatnya nanti Tuhan menghendaki apapun yang akan kami lakukan. Kami tetap Tuhan tunggu melakukan semua itu. Perbuatan Allah yang sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan buat lawatan pada pagi hari ini. Yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kami. Dan kami berharga di mata-Mu. Kami adalah mulia dan Tuhan yang mengasihi kami. Maka kami tak akan pernah kecewa kepada-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah bagi nama-Mu. Akhirnya hamba berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kau berkati bangsa dan pemerintah kami, berkati presiden kami, serta presiden, para menteri kabinet, bahkan MPR, bahkan gubernur DKI Jakarta. Tolong mereka semua untuk menjalankan segala pemerintahan tingkat pusat maupun daerah. Bahkan dalam menghadapi pandemi COVID-19, kita terus mengupayakan untuk, haleluya Tuhan, supaya obat yang paten dapat ditemukan sehingga makin berkurangnya Tuhan orang yang sakit karena pandemi virus corona. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mengasihi kami semua. Terpujilah bagi nama-Mu, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, ya, Bapak Ibu sekalian, saya melihat kita nomor rekening untuk memberikan persembahan. Tuhan memberkati kita semua. Hari ini saya lagi sedang bangkit berdiri, kita akan berdoa kita. Sebab Kau besar, sebab Kau besar. Dia Allah yang besar. Dia yang menolong mengasihi kita semua. Tak terjangkau, tak terbatas kebesarannya. Haleluya. Percaya kepada-Nya. Sebab Kau besar, sebab Kau besar. Kau besar, berbenah.
memberikan persembahan melalui transfer, berkati mereka usaha pekerja mereka. Engkau menjaga melindungi seluruh keluarga besar GBI Barpanas dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau jaga kami dengan malaikat-Mu yang berpasukan, malaikat perang dan menjaga. Tetap Tuhan setia menjadi kepada-Mu. Inilah yang menjadi dua permohonan kami Tuhan, yang kami naikkan kepada-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Bila Bapak sekalian arahkanlah hatimu, terimalah segala berkat yang berada di Bapa di sorga, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pimpinan pertolongan oleh Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.